Semua di sini, anak saya 3 Pak. Oh iya? Yang paling besar sekarang udah kuliah di semester 5. Itu dari TK sampai SMA di Vianney. Oke. Nah yang nomor 2 itu dari TK sampai sekarang di kelas 12. Cowok semua? Cowok Pak. Nah yang paling kecil sekarang ada di TKA. Karena emang saya juga terbentur bekerja. Jadi di office hour tuh 8 to 5 saya titipin anak-anak itu ke omahnya. Nah setelah pulang kerja baru saya. Jadi ya kalau di rumah udah totally saya nyampe rumah, handphone saya tinggal, ya udah fokus ke anak-anak. Jadi waktu saya buat anak-anak cuma di luar jam kerja dan weekend. Kalau saya mungkin didiknya dari dasar dulu ya Pak ya. Yang penting dia takut sama Tuhan dulu. Lebih ke pribadinya dulu deh Pak. Kalau saya lebih ke karakternya dia, misalnya kayak nggak disiplin, harus jujur. Halo Sobat YBHK, jumpa kembali bersama Ananto, Kepala SD Vianney dalam podcast Sukses Bersama YBHK. Bagaimana mendidik anak-anak di masa kini? Siapa yang bertanggung jawab untuk pendidikan anak kita? Maka peran sekolah dan keluarga itu sangat penting. Oleh karena itu, menjawab semua pertanyaan, mari kita perbincangkan obrolan parenting dengan tema pendidikan karakter di masa kini dan peran keluarga serta sekolah dalam mendidik anak-anak kita. Telah hadir bersama saya, Mama Arkana. Selamat datang, Mama Arkana. Pagi Bapak. Mama Arkana ini adalah ibu dari Arkana, siswa TK Vianney. Tidak hanya seorang ibu saja, Mama Arkana adalah ibu pekerja juga yang saat ini bekerja dalam posisi Head of Administrasi ya. Di mana itu? Kantor di Kebon Jeruk. Oke, baik. Selamat pagi, nama saya Vina, saya orang tua murid dari salah satu siswa di Vianney. Sebelumnya saya diundang Pak Widodo. Kebetulan Pak Widodo ini guru saya semasa SMA di Tarsisius Virata, ya Pak Wid ya? Betul. Saya taunya namanya Pak Widodo, tapi nggak tahu namanya Pak Ananto di sini. Jadi karena permintaan Pak Widodo, saya coba luangkan waktu untuk ikut acara ini, podcast buat YBHK. Karena juga emang anak saya yang paling besar itu semua di sini, anak saya 3 Pak. Oh iya? Yang paling besar sekarang udah kuliah di semester 5. Itu dari TK sampai SMA di Vianney. Oke. Nah yang nomor 2 itu dari TK sampai sekarang di kelas 12. Cowok semua? Cowok Pak. Yang paling kecil sekarang di rumah Pak. Di rumah paling cantik. Nah yang paling kecil sekarang ada di TKA. Makanya saya mau maksudnya berperan lah gitu di acara ini. Mama Arkana, sulit enggak sih ngasuh 3 anak, cowok semua? Kesulitan pasti ada Pak. Ini saya tertarik yang paling kecil. Jaraknya kan jauh nih. Jauh, ya. Si Arkana ya. Sekarang TKA ya. Bagaimana Mama Arkana membagi antara pekerjaan dan juga mengasuh putra ya semua ya, terutama yang paling kecil. Ya. Gini Pak, karena emang saya juga terbentur bekerja, jadi di office hour tuh 8 to 5 saya titipin anak-anak itu ke omahnya. Nah setelah pulang kerja baru saya. Jadi ya kalau di rumah udah totally saya nyampe rumah, handphone saya tinggal, ya udah fokus ke anak-anak. Jadi waktu saya buat anak-anak cuma di luar jam kerja dan weekend. Gitu ya. Terus selama ini peran dari Mama melakukan pendampingan ke Arkana saat dari kerja, selesai kerja ya? Ya, hanya bisa. Bersama suami? Suami, iya. Iya. Ada kesulitan nggak sih? Ada Pak. Apa tuh kesulitannya? Sekarang gini ya Pak, kita tuh nggak tahu nih Pak, yang dia terima di sekolah bagaimana, di lingkungan setelah dia pulang sekolah bagaimana, ternyata pas nyampe rumah ke saya terimanya udah beda lagi gitu loh Pak. Apanya yang beda? Misalnya kayak kemarin deh,
Contohnya baru kemarin lusa kayaknya dapat tugas dari Bu Meli, wali kelasnya. Saya baca di grup hanya tulisannya, ada PR ini, nanti tolong orang tua bantu untuk mendampingi untuk menggunting gitu istilahnya. Nah, pemikiran saya, anak yang gunting kita dampingin. Saya udah siapin gunting, siapin kertas, saya udah samping. Arka bilang, Mama nggak boleh yang gunting saya katanya. Kata Ibu Meli yang guntingnya mama papanya. Jadinya kayak penyampaiannya gitu loh Pak. Oh iya. Berarti komunikasi nah. Ya. Nah, kebetulan saya kan juga di bidang pendidikan nih. Nah, sama nggak? Biasanya kan kalau ada tugas-tugas begitu orang tua itu kalau ada kesulitan kan tanya nih ke wali kelasnya atau gurunya. Ini maksudnya apa sih? Gitu. Sering nggak? Sering Pak. Sering gitu. Saya sering komunikasi by WA. Oh gitu. Gimana? Dibalas atau bagaimana? Balas itu. Pasti. Berarti komunikasi itu harus jalan ya. Karena kan aku nggak tahu ini mau ngapain. Tapi benar nggak ada banyak orang tua mengatakan begini. Ini yang sekolah ini anak, tapi yang repot orang tua. Ya. Ada nggak kesan seperti itu? Ada. Dari zaman yang kokoh-kokohnya ya Pak ya. Gitu ya. Apalagi bisa seperti itu. Terkadang gini Pak. Contohnya misalnya tugas prakarya, ya kan, suruh siapin nggak mungkin si anak bisa beli sendiri, harus nunggu orang tuanya. Kalau orang tuanya di rumah, it's okay. Mungkin karena saya pekerja, jadi bisa di atas jam 5. Dan begitu nyampe rumah, kadang udah sore, udah malam gitu kan Pak. Toko mungkin udah tutup. Nah itu sih kadang kendalanya di situ. Iya. Berarti itu kembali pada kesiapan anak dan kita sebagai orang tua ya. Betul. Nah, Mama Arkana kalau memandang tentang karakter anak saat ini kan sudah dilihat nih dari anak-anak ya. Apa sih yang menjadi harapan Mama? Buat anak-anak? Untuk anak-anak kita. Pastinya ya Pak, namanya orang tua doa selalu yang terbaik. Pengen anak tuh lebih sukses dari mama papanya. Pasti harus ya. Lebih ke situ sih Pak. Cuman ya saya sebagai orang tua juga minta bantuan pihak sekolah. Karena kan sebagian waktu si anak itu pun adanya di sekolah juga Pak. Iya. Betul. Jadi ya harus kita saling bersinergi lah ya. Ya, artinya tanggung jawab untuk mendidik karakter anak mau jadi apa, itu kan berarti harus berbarengan ya. Betul. Kalau di rumah ya tentu orang tua. Kalau di sekolah ya pasti bapak ibu guru ya. Betul. Betul. Nah selama ini ada nggak sih? Arkana Cindy aja ya kan anaknya Mama Arkana ya, itu ada hal yang barangkali apa ya, anak saya kok ada sesuatu yang tidak biasa di rumah, tapi kalau di sekolah melakukan sesuatu yang di luar dugaan. Ada nggak seperti itu? Ada. Apa itu? Contohnya gini Pak, kalau di rumah teman-teman, bukan teman ya, maksudnya ya saudara-saudara sepupu yang sepantaran dia itu dia paling kecil. Paling kecil, jadi dia yang paling dimanja. Tapi pas saya lihat di sekolah, dia bisa Pak, yang ke teman-temannya itu dia ngajarin. Jadi dia yang kayak ngayomin teman-temannya gitu. Itu yang kan kadang saya kalau nganter, abis dia masuk saya bilang, ya dadah, mama kerja gitu kan. Padahal saya masih ngintip tuh di kaca gitu kan. Nah saya lihat gitu, dia bisa ngayomin teman-teman yang lain. Padahal kalau di rumah, di teman-teman sepupu-sepupunya, dia itu paling kecil dan paling dimanja. Apa yang sering dikatakan Arkana? Kalau ke saudara-saudaranya itu? Kata-kata apa yang muncul? Kalau main biasa ya Pak. Maksudnya paling dia kalau misalnya kayak ketemu saudara hanya main aja sih. Nggak yang terlalu ngebahas sekolah. Paling kalau ngebahas sekolah dia bilang, Bu Meli tuh bilangnya begini gitu. Oh iya. Artinya kita sebagai seorang pendidik, Mama Arkana kan pendidik di rumah ya, guru juga. Kalau saya kan di sekolah. Artinya kadang-kadang muncul semacam apa namanya itu entah itu suatu keyakinan atau suatu hal yang sudah menginternal, kadang-kadang muncul kesan begini. Anak-anak kita sekarang ini kalau diminta tolong oleh orang tua atau diapakan namanya itu, biasanya lebih mudah yang menyampaikan itu gurunya daripada mamanya sendiri. Benar. Maka kadang-kadang bilang kata Bu Meli tadi atau kata Bu Guru atau kata Pak Guru begini mah nggak boleh seperti itu. Ada nggak? Ada Pak. Ada seperti itu ya. Masih itu. Nah ini yang
satu sisi juga baik-baik juga ya. Betul. Berarti nanti si guru yang ada di sekolah ya harapannya melakukan sesuatu yang baik. Sehingga kan bisa dituruti di Betul, di rumah juga. Iya. Karena role modelnya juga kan. Oke, berarti kalau begitu kita sepakat nih keluarga, sekolah, dan lingkungan di mana anak itu menjadi bagian yang paling penting. Fondasi atau dasar pendidikan karakter anak itu. Setuju ya? Betul, setuju Bapak. Oke, sekarang kita coba lihat sekolah di sekolah ya. Ya. Di sekolah di TK si Arkana itu diajari apa sih? Yang saya pantau sampai saat ini Pak, itu belajar menulis. Menulis. Selain itu? Mewarnai. Mungkin lebih ke gerak ini ya Pak ya. Randa motorik. Ya. Motorik itu. Terus membaca. Itu ada. Cuman emang maksudnya enggak yang digembleng banget sih, enggak gitu loh Pak. Cuman ya kan karena masih pengenalan ya. Iya, betul. Itu. Tapi sejauh ini kan tadi kan cerita ya, dulu kan pernah sekolah di Yayasan Mulyati Kudi juga, cabang Tangerang. Kemudian ada kerinduan, tadi kan bilang kerinduan ya. Saya ingin menyekolahkan anak saya di mana dulu pernah saya juga mengenyam pendidikan yang sama, sekurang-kurangnya seperti itu. Tahu-tahu dapat Vianney, katanya sama dengan YBHK. Itu gimana itu ceritanya itu? Jadi waktu habis nikah itu kan pindah Pak dari Tangerang, pindah ke sini. Nah pas udah hamil gitu, pas udah mau masuk ke jenjang sekolah lah anak, saya cari-cari kan banyak nih daerah Bojong nih ya kan, kita cari banyak gitu, mau sekolah yang mahal, murah tuh semua ada gitu. Terus saya mikir lagi, dulu saya pernah sekolah di Vereta dan saya lihat nih jenjangnya dari PG, TK, SD, SMP, SMA. Dan fasilitasnya semua komplit, ada ruang AFA, lab komputer, ada aula segala macam. Terus saya nyari, pas saya googling, saya tahu gitu kan, saya taunya Tarsi Pak. Tarsisius gitu kan. Cuma saya pikir Jakarta itu ya? Iya jauh banget gitu, harus lewatin jalan macet gitu, kasihan anak gitu Pak. Ternyata ada deket Vianney. Makanya dulu dari zamannya kokonya yang paling besar tuh Nando, udah saya sekolah di Vianney. Nando kelas berapa sekarang? Kuliah Pak. Udah kuliah? Udah semester 5. Oh berarti anaknya udah gede semua ya? Yang kedua? Kelas 12. Ini paling kecil? Ini paling kecil TKA. Oke. Hal yang menarik apa sih sebenarnya di sekolah ini, Vianney ini, terutama yang anak-anak kan di sekolah sini semua kan, apa sih yang berkesan? Yang berkesan ya Pak, guru-gurunya tuh friendly. Oh gitu, bersahabat ya. Jadi kayak kita punya kendala apa, kita ada masalah di mana gitu ya, kita ngomong, maksudnya enak gitu loh. Mau mendengarkan. Iya, feedback itu ada Pak. Kan ada kan yang gitu kan, ini enggak. Gitu. Artinya responnya cepat, kemudian kalau ada hal yang nggak tahu diinformasikan, gitu ya. Nah ini kembali ke Arkana ini kan, Arkana paling kecil nih, yang di TK ya. Mungkin ada hal yang perlu disampaikan selama Arkana ini ke TK ya. TKA. Ada hal yang perlu dikembangkan untuk Arkana, kan tentu sudah ada kurikulumnya ya. Ada tadi menulis, kemudian mewarnai, nyanyi, singing dan sebagainya itu. Ada lagi nggak yang lain yang kadang-kali selama ini kan sering komunikasi dengan gurunya, atau apakah ada sesuatu yang mungkin diberikan masukan ke depannya seperti apa? Kalau untuk kurikulum mungkin ngikutin pemerintah ya Pak. Tapi saya sebagai orang tua murid kepengen banget, maksudnya bahasa sih Pak. Kalau kayak belajar nulis, belajar mewarnai, itu nanti seiring berjalan waktu tuh anak bakal bisa, pasti bisa gitu. Tapi kalau kayak bahasa Inggris, bahasa Mandarin, apalagi Pak, itu maksud saya pengen deh, maksudnya dari TK bisa nggak sih Yayasan BHK ini punya program, mungkin kalau di 1 minggu itu cuman berapa jam pelajaran ditambah. Karena saya di dunia kerja, mungkin di umur saya yang sekarang nyari kerja gampang nih Pak. Tapi nanti zamannya pas anak-anak kita nih, kalau yang penting itu bisa bahasa Mandarin. Saya pengennya maksudnya ada nggak sih gitu loh program dari yayasan gitu yang bahasa kita gembleng gitu. Iya, ada itu. Jadi nilai plusnya si YBHK gitu loh Pak. Saya setuju. Memang YBHK khususnya Vianney juga sudah membuat program-program tentang yang disampaikan tadi. Memang di era abad ke-21 ini orang mengatakan di era digitalisasi pendidikan ya. Jadi ya
hal yang sangat urgen yang harus dikuasai adalah bahasa. Betul. Kalau mungkin Mama Arkana pernah melihat atau googling ya, hampir semua isi di situ tuh, ini penelitiannya, ada satu penelitian itu 51% itu bahasa Inggris. Memang ada Mandarin juga, ada bahasa Arab, bahasa Jepang. Tahu nggak bahasa Indonesia berapa? 0, sekian persen. Nah, artinya apa? Artinya memang bahasa Inggris yang Mandarin itu juga sangat yang penting ya. Apalagi Cina kan negara maju yang banyak perdagangannya yang juga kerjasama dengan kita. Di Vianney sudah ada itu. Sudah ada. Bahasa Mandarin sudah ada. Bahasa Inggris juga ada. Tinggal bagaimana kita meningkatkan kemampuan berbahasa itu. Betul. Nah, dari mana? Dari guru-guru dan juga dari program yang ada di setiap jenjang. TK, khususnya TK tadi sudah mulai. Memang tidak mudah. Benar. Tetapi harus kita jalani. Iya. Ya. Buat bisa nguber sama sekolah-sekolah yang lain gitu. Pasti. Paling enggak outputnya nanti paling enggak sudah punya standarnya di TK itu seperti apa gitu udah ada. Karena kalau bahasa tuh kayaknya lebih gampang kita masukin ke anak-anak yang masih kecil, Pak. Betul. Lidahnya itu masih fasih gitu. Betul. Dan masih mudah untuk mengingatnya itu mudah. Iya, benar. Itu, ya. Itu sudah ada kan di kita ya, sudah ada. Tinggal bagaimana kita meningkatkan itu semuanya. Iya. Ya. Kembali lagi ke tadi ya. Memang mengasihkan juga ya bicara dunia anak itu ya. Kadang-kadang kita juga berpikir apain sih kita cari uang pagi, siang, sore. Betul. Demi siapa? Anak. Ya, makanya kadang-kadang pendidikan anak menjadi penting ya. Maka yang diharapkan juga kami ya dari sekolah ya tentu harus ada sinergi lah dengan orang tua. Bagaimana mengajak anak-anak kita sesuai dengan yang diharapkan orang tua tentu ya. Anaknya pintar, berkarakter baik, dan juga punya nilai-nilai toleransi yang tinggi juga. Nah, tadi disampaikan Mama Arkana, saya kira saya setuju bahwa pendidikan karakter harus menjadi bagian dari kita bersama, ya kan? Bersama itu. Di sekolah caranya seperti apa, dikomunikasikan dengan orang tua treatment perlakuannya di rumah seperti apa, komunikasikan juga dengan kita. Betul. Nah ini kan menjadi enak toh, kalau ada persoalan apa aja kan mudah. Ya. Teman-temannya bagaimana? Baik juga kan? Baik, Pak. Baik juga. Cuman kalau ya namanya anak kan pasti pulang ada ngadunya, Pak. Pasti. Namanya anak-anak gitu ya. Cuma saya bilang ya nggak apa-apa, yang penting nggak boleh mukul gitu kan. Itu aja sih, Pak. Gitu ya, betul. Nah ini berikutnya Mama Arkana. Ada nggak sih cara-cara mendidik anak yang baik itu? Versinya Mama. Siapa tahu nanti pemirsa yang lain juga bisa terinspirasi. Cara didik anak yang baik seperti apa supaya karakternya baik lah gitu. Kalau saya mungkin didiknya dari dasar dulu ya Pak ya. Yang penting dia takut sama Tuhan dulu. Ya. Terus ya mungkin lebih ke pribadinya dulu deh Pak. Kalau saya lebih ke karakternya dia, misalnya kayak nggak disiplin, harus jujur, takut sama yang di atas, hormat sama orang tua, berbakti, itu dulu deh Pak. Kalau saya. Itu yang pokok ya. Yang pokok nih. Kalau dia gini tadi ke masyarakat bisa diterima, baru bisa belajar gitu loh Pak. Tapi ada satu hal yang harus diingat. Apa tuh Pak? Sabar. Ya. Ya kan? Ya. Itu yang penting itu. Iya. Jadi orang tua kalau nggak sabar aduh cepet tua. Iya. Apalagi tantangan dunia sekarang itu luar biasa. Ya. Belum di lingkungan kita banyak kejadian itu, aduh kadang-kadang ngeri kalau kejadian. Benar. Kalau baca berita tuh ngeri. Ya, betul. Nah, lagi juga kadang-kadang begini, Mama Arkana. Ini kata orang mama yang lain ya. Di samping sabar itu juga bagaimana sih kita bisa mengenali potensi anak kita. Iya. Ya kan? Tidak mudah loh. Betul. Mana karena kamu mau dengan orang tua, potensi anak kita itu ya harus dilihat bersama. Paling kalau di sekolah kita amati, kayaknya anak ini punya potensi ini itu loh. Lalu kita komunikasikan. Ya. Sama nggak? Seperti di rumah juga sama? Sama Pak. Ngomong potensi. Iya. Karena potensinya apa sih? Saya
Kalau HP fokus fokusnya gimana belum dapat ya Pak ya? Belum. Masih kayak masih Tanda-tandanya lah, saya. tanda-tandanya sukanya gini-gini dan Ya, sebagainya cuman itu ya. anaknya yang saya lihat ya, mungkin melukisnya tuh loh Pak, mewarnai. Oh gitu. Seumuran dia tuh mewarnai tuh rapi banget. Oh. Bisa rapi banget dan itu saya ngajarin. Saya cuman kalau misalnya itu saya coba dampingin, Dek jangan keluar garis ini ya gitu kan. Dia warnai Pak, bener-bener tuh rapi banget. Berarti punya potensi itu bisa dilihat. Nanti kalau di psikologi tes ada itu. Kemarin saya ikut Pak yang tes Finger itu Pak. Tapi pas dipaparin saya cuman ngerasa gini. Kok gue kayak ditelanjangin ya. Gue banget gitu. Jadi, itu gue banget. Gambarannya ya? Iya itu kayaknya gue banget deh gitu. Jadi karena memang sekarang metode psikotes itu macam-macam. Iya. Tapi ada lagi yang memaknai yang perlu menjadi hal yang baik adalah supaya cantik baik dan mengarahkan anak sukses itu. Tadi kan ada sabar ya, bisa mencari potensi sana. Ya. Ini yang mungkin yang penting juga. Menjadi contoh. Ya. Nah, itu tidak mudah loh. Iya, mudah. Saya di sekolah, teman-teman di sekolah juga sama. Contoh, model itu tidak mudah loh. Benar Pak. Nah, sering nggak? Sebenarnya saya sudah beri contoh bagus, tapi kok anaknya tidak melakukan yang baik. Pernah nggak kejadian seperti itu? Sering Pak. Kadang kitanya nggak ngeh ya Pak ya. Maksudnya nggak itu iya. dilihat nih dia nih, dipantau nih gitu kan. Begitu kita ngelakuin udah jadi diikutin. Kok beda banget. Kemarin saya contohnya begini kok anak saya begitu ya. Iya. Gitu ya. Nah, tadi ada 3 ya tadi. Tapi ada satu lagi. Tumbuhkan sikap percaya anak itu. Ya. Penting. Percaya Tidak mudah loh. Ya. Apalagi anak-anak kecil ya. Anak TK, TKB kelas 1. Wah itu kalau enggak diberikan motivasi, ayo kamu bisa, diam saja. Sama enggak? Karena kalian sama betul Pak, enggak? sama. Jadi mereka kalau diminta maju kamu bisa loh. Harus disugesti gitu ya, dibesar-besarkan hatinya itu. Maka banyak orang tua kata begini, kalau anak kecil itu jangan dimatikan mentalnya. Itu enggak sih? Benar ya? Pak, benar. Pernah karena mengalami seperti itu? Pernah. Jadi gini Pak, waktu itu pernah dia mau ngelakuin apa gitu, saya bilang Dek jangan ntar gini-gini, dia udah dia langsung stuck, nggak mau ngapa-ngapain lagi. Nah pas waktu kemarin dia sakit ya Pak, minum obat, itu contoh kecil aja nih ya, dia minum obat tuh pahitnya minta ampun, dia pertama minum tuh keluar lagi, ya kan, terus akhirnya saya bilang Dek pasti bisa, tau nggak ini gini-gini, terus Dek gini-gini, minum Pak, ketelan. Jadi emang bener-bener kayak bener kata Pak Widodo, nggak boleh dijatuhkan mentalnya, harus benar-benar diumbang. Terus, artinya dibesarkan. Iya, jadi dia percaya diri. Iya, betul. Di samping itu juga ada satu lagi, yaitu harus menghargai anak. Iya. Menghargai anak. Apapun dia harus dihargai. Betul. Dan fleksibel, dinamis ya. Sekolah juga harus dinamis sih. Benar. Di rumah juga harus dinamis kan. Artinya enggak kaku lah gitu ya. Artinya harus bisa leluasa melihat anak-anak kita begitu ya kita ngikuti, tapi kita tetap mengarahkan. Yang terakhir ya jangan terlalu sering mengajari. Saya kira itu sesuatu yang menjadi bagian dari bagaimana kita mendidik anak ya. Bukannya nggak boleh mengajari, boleh, tapi jangan terlalu sering mengajari. Biar punya anak kemandirian gitu. Betul. Karena beda Pak, zamannya kita sama zaman sekarang tuh beda. Mentalitasnya, semangatnya itu beda juga ya. Benar. Nah kalau di sekolah Vian ini Vina ini murid saya dulu, jadi kadang-kadang saya ambil Mama Arkana, kadang-kadang manggil Vina. Kalau di sekolah itu kami menerapkan begini, di Vian khususnya ya. Bapak Ibu guru pastikan anak-anak yang dititipkan atau sekolah di baik itu jenjang TK, SD, Vianney itu pertama ya pastikan anak itu aman. Itu yang paling utama, aman. 2, nyaman. 3, dicintai. Kenapa? Nah, anak kalau nggak dicintai nanti mereka tidak bisa berkembang. Aman, nyaman, cintai, dihargai. Dihargai apa? Apapun dia harus kita hargai. Mungkin menurut pandangan orang tua, oh ini belum begitu bagus, tapi kita hargai. Dipahami. Nah, dihargai, dipahami. Kemudian yang
terakhir adalah dimengerti. Dimengerti. Nah, ini prinsip-prinsip yang kami kembangkan. Supaya apa? Anak-anak itu juga berharga di mata kita sebagai orang tua dan juga sesamanya. Untuk apa? Supaya anak-anak juga menjadi besar hati. Kamu mampu, hanya bagaimana kita mendorong, memastikan anak itu menjadi lebih baik. Kira seperti itu, ya? Mama Arkana juga punya pandangan enggak? Apakah seperti itu yang saya sampaikan tadi? Itu cocok enggak dibawa di rumah juga? Iya, saya setuju banget sih Pak. Itu menjadi bagian yang penting itu, ya. Benar. Karena memang itu bagian yang tak terpisahkan dari tugas kita sebagai orang tua. Betul. Nah, harapannya sih itu semua ada di sekolah kami di Vianney. Nah, silakan nanti para orang tua yang putra-putrinya waktunya masuk di TK, datanglah. Kami siap untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu semuanya. Gitu ya, Mama Arina ya. Saya kira itu aja. Terima kasih telah hadir di kesempatan ini. Bapak. Semoga bermanfaat bagi semua pemirsa yang saat ini menyaksikannya. Oke ya. Siap Bapak. Oke, bye-bye. Selamat siang.